Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,11 triliun dolar atau turun sekitar 7,3%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.500-an, Ethereum 1.468, BNB 258, Cardano 0,52, XRP 0,34, Solana 32, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market terkoreksi cukup dalam. Bitcoin terkoreksi 5,97%, altcoin rata-rata terkoreksi 2 digit. Jadi ya, ini tentunya bukan hari yang baik ya untuk para investor kripto yang masih nge-hold. Dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, namun sebelum itu kita bakalan lihat dulu beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, karena adanya drop yang terjadi dari semalam, sell off-nya lumayan, dan kita mendapati ada sebesar 163.800 traders itu kembali ke liquid guys. Ini adalah angka yang cukup tinggi, sudah lama kita tidak pernah melihat angka ini menyentuh 150.000 guys. Dan kali ini kita kembali melihat angka tersebut bahkan sampai 163.000 dan total value yang ke liquid itu ada sekitar 483 juta dolar. Bayangin, dan 85%-nya adalah orang-orang yang long. Jadi para pemain future yang long semalam itu rata-rata kecuci semua gitu ya, karena kita drop dari yang awalnya kurang lebih 29 ribuan, bahkan tadi sempat menyentuh ke kurang lebih 27 ribu. Jadi kita mendapati sedikit long squeeze juga yang menyebabkan sekarang kita berada di area kurang lebih 27 ribuan gitu ya. So itu adalah berita pertama, dan sebenarnya hari ini nggak banyak data yang pengen saya sampaikan, cuma ada tadi saja. Dan saya juga pengen ingatkan lagi untuk kalian gitu ya yang merasa sekarang masih pengen menunggu di sidelines dan mempunyai banyak sekali stablecoin. Daripada stablecoin kalian nganggur, mending kalian staking. Dan kalau misalnya kalian holder USDT, saya bisa rekomendasikan kalian di Delta Exchange untuk stakingnya, karena di sini mereka menawarkan APY hingga 6%. Jadi untuk stablecoin saya rasa ini salah satu yang paling tinggi atau cukup tinggi lah gitu ya untuk APY-nya. Karena untuk staking stablecoin tentunya resikonya sangat kecil ya guys. Kita tidak meresikokan fluktuasi harganya karena tentunya harganya terus akan $1 gitu ya, tapi kalian mendapatkan bunga dari staking di sini. Daripada kalian hanya menaruh di wallet kalian tidak ada apa-apain, mending kalian staking saja. Kalaupun kalian punya Bitcoin misalnya atau Ethereum, di sini juga bisa staking, APY-nya hingga 1% gitu ya. Nah, selain itu kalau misalnya kalian lihat di Data Exchange, kalau kalian merupakan pengguna baru, kalian bahkan bisa mendapatkan banyak sekali uang-uang gratis yang disediakan di sini. Dan kalau kalian senang trading, di sini juga banyak sekali ada cashback, ada free 30 token DETO, ada free 170 token DETO, dan ini semuanya syaratnya gampang banget guys. Jadi kalau kalian yang sudah mempunyai account Delta Exchange, kalian mungkin bisa menyelesaikan tas-tas di sini atau tugas-tugasnya. Dan untuk kalian yang belum punya account Delta Exchange, mungkin kalian bisa daftar dulu dengan menggunakan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Ya, daripada kalian nganggur, mending kalian selesaikan beberapa tugas yang sangat gampang di sini untuk mendapatkan berbagai hadiah yang lumayan banget kalau dihitung-hitung. Rata-rata dikasih itu token-token DETO secara gratis, kemudian juga kalian dikasih free $500 sebagai trading bonus untuk bisa kalian gunakan ketika nanti kalian trading. Dan lagi kalau di Delta Exchange, kita melihat untuk chartnya ini sangat stabil gitu guys. Kita tidak melihat ada liquid hunter. Jadi untuk kalian yang trading future, tentunya ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang perlu kalian lihat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, biasanya kalau exchange yang ada liquid hunternya, kalau kita mendapati drop seperti ini, mereka akan mendapati drop yang jauh lebih bawah di sini. Nah, ini untuk apa? Untuk meliquid orang-orang yang long. Nah, itu berarti ada liquid hunternya. Kalau kalian bandingkan chart di exchange kalian itu berbeda jauh dengan exchange top lainnya, itu berarti biasanya exchange kalian itu ada liquid hunternya. Jadi itu kalau kalian trading sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, di sini juga kalian ditawarkan berbagai fitur untuk bisa trading futures, bisa trading spot, bisa trading move, calendar spreads, dan interest rate swaps gitu ya. Kalau pengen trading options,
di sini juga kalian disediakan gitu ya. Kalau memang kalian pengen coba-coba strateginya, di sini juga banyak sekali disediakan. Kalau kalian nggak mau staking, maunya yang ada strateginya, di sini juga ada disediakan. Kalian bisa cek saja langsung. Untuk penjelasan lebih detailnya juga ada ketika kalian klik di sini. Misalnya salah satu di sini ya kan. Nah, ini ada penjelasannya nih. Cara untuk memakainya seperti apa. Oke. So, silakan untuk yang kalian yang pengen mencoba, klik saja link yang ada di kolom description di bawah untuk start mendaftar di Delta Exchange dan kalian bisa mendapatkan berbagai kelebihan dan reward yang tadi saya sebutkan. Oke. So, sekarang kita tanpa panjang lebar lagi langsung masuk saja ke chart, dan saya hari ini pengen bahas mulai dari DXY dulu mungkin guys, atau US Dollar Index. Nah, sampai sekarang kita masih melihat US Dollar itu terus mengalami penguatan nih guys. Dan saya udah pernah sampaikan juga beberapa minggu yang lalu ketika kita membahas DXY juga, saya expect di sini ketika harga DXY masih di sini, saya katakan saya expect akan ada terjadi koreksi atau at least retest ke area trendline di sini gitu ya. Sebelum kalau memang kita pengen melanjutkan penguatan, mungkin baru dari sana kita akan melanjutkan penguatan. Dan sepertinya kita persis melakukan hal tersebut ya guys. Kita mendapati retest walaupun sedikit dalam gitu ya. Dan kita kembali recover. Dan sekarang kita menuju lagi ke area high sebelumnya di sekitaran 104 dolar. Nah, kalau kita zoom in ke 4-hour chart, kemarin sebenarnya kita sempat membahas bahwa US dollar itu sebenarnya berpotensi membentuk semacam rising wedge di sini. Oke, tetapi ini adalah rising wedge potensialnya ya. Nah, tetapi pada kenyataannya kita tidak mendapatkan konfirmasi berupa breakdown dari rising wedge di sini, tetapi malah kita breakout sekaligus retest. Nah, ini adalah pertanda bahwa rising wedge di sini sudah tidak lagi valid, dan kita kemudian mendapati breakout ke atas dan sekarang berada di sekitaran area 104 dolar. Nah, next targetnya ada di sebelah mana? Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan Fibonacci extension untuk menjawab hal tersebut gitu ya. Kita pengen lihat kira-kira area mana lagi yang bakalan sangat signifikan untuk di XY. Nah, sekali lagi guys, disclaimer, ini cara penggunaan untuk extensionnya ini versi saya guys, versi saya. Jadi kalau misalnya kalian melihat di tempat lain ada yang berbeda, itu adalah preferensi pribadi. Kalau saya pakainya seperti ini. Dan untuk next targetnya kemungkinan kita akan nyampe ke sekitaran 1618, di sekitaran area ini lah 106 sampai 110. Itu adalah target berikutnya untuk di XY menurut saya kalau kita akan terus mengalami penguatan. Nah, kalau sampai kita mampu break lagi di atas area 110 di sini, maka next targetnya sudah akan berada di sekitaran major resistance di 120-an dolar. Yang harusnya kalau kita pengen mencapai ke area tersebut itu akan memakan waktu yang cukup lama ya guys. Namun yang menjadi poin utama di sini adalah kita sepertinya memang akan melanjutkan penguatan seperti yang terjadi di sini. Kalau kalian perhatikan ketika kita breakout, kita retest dulu sebelum kita melanjutkan penguatan. Dan ini juga bisa jadi hal yang sama akan kembali terulang gitu ya. Dan tentunya ini bukan berita baik untuk pasar saham maupun untuk Bitcoin. Nah, kalau kita misalnya lihat ke S&P 500, sebenarnya kemarin juga kita mendapati berbagai indikasi positif gitu ya, bahwa breakdown di sini hanya sebuah fake out karena kita langsung recover lagi di sini. Namun karena data CPI kemarin keluar di luar ekspektasi dan jauh lebih buruk daripada ekspektasi, maka kita melihat sell off kembali terjadi. Dan kalau misalnya dilihat dari price actionnya sekarang, tentunya probability bahwa sellers sedang memegang kendali itu sekarang cukup tinggi. Oke, dan sekarang kita lagi menuju ke area support lagi di sekitaran 3866 di sini. Karena kita udah 2 kali ya rejection di sini, tapi ini bukan major support ya guys. Ini hanya minor support, dan saya rasa ini akan sangat mudah untuk dijebol gitu. Dan saya tidak melihat kita bisa bounce lagi di sini, oke? Karena untuk sell off-nya kita juga melihat volumenya cukup tinggi. Dan saya expect untuk S&P 500 kemungkinan juga akan kembali membuat low baru. Kemungkinan ke next area di sekitaran 3.500 sampai 3.400. Dan baru dari sini mungkin kita akan mendapatkan lagi sedikit bounce. Oke, dari sana mungkin kita harus tidak lagi bounce-nya itu hanya sekedar relief rally kah, atau kita kemungkinan akan mendapati bounce ke high yang baru. Tapi untuk sementara tentunya secara fundamental skenario di mana kita akan kembali ke high yang baru itu masih cukup kecil gitu ya. Yang ada kemungkinan kita hanya akan slowly merangkak ke bawah, dan ya itu tentunya juga akan berdampak ke
harga Bitcoin. Jadi next levelnya kalau untuk S&P 500 yang bisa saya lihat adalah di sekitaran area 3.500 sampai 3.400, dan juga kedua adalah di sekitaran area 3.000 dolar. 3.000 dolar tentunya merupakan area angka psikologi, sekaligus kalau misalnya kalian perhatikan ini juga ada trenan besar yang tercipta di sini. Dan ini bisa jadi akan provide some major support gitu ya. Dan di indikator RSI juga kalian bisa lihat sekarang kita sebenarnya udah menghampiri gitu ya area oversold, walaupun beberapa kali sebelumnya kita juga pernah menyentuh area oversold dengan cukup dalam gitu ya. Tapi setiap kali kita menyentuh area oversold biasanya itu tidak akan bertahan lama guys. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat stock market drop terus menerus hingga ke area ini dan RSI menyentuh ke sekitaran area 25 atau bahkan sampai 20-an, itu menurut saya adalah area-area yang sudah sweet spot banget untuk start melakukan akumulasi gitu ya. Walaupun kita mungkin tidak mendapatkan reversal, tapi at least dari sana kita pasti akan mendapatkan semacam relief rally. Itu pandangan saya pribadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemeran utamanya, yaitu adalah Bitcoin gitu ya. Nah, tentunya untuk sekarang kita melihat Bitcoin udah drop dan break di bawah area major support yang kemarin kita udah sampaikan gitu ya, yaitu di sekitaran area ini guys. Oke. Nah, ini adalah areanya. Sudah saya sampaikan kemarin ke kalian, apabila gitu ya kita akan breakdown di bawah area ini sekaligus breakdown dari area major support, ini adalah pertanda yang cukup besar bahwa kemungkinan besar Bitcoin akan kembali nge-retest ke area lower low sebelumnya di sekitaran area ini, di sekitaran 25 ribuan, atau bahkan kita mungkin akan bisa kembali membuat lower low baru. Tergantung dari pergerakan sell off-nya seperti apa. Perlu kalian ingat guys, kita sekarang masih di weekend. So biasanya pergerakan di weekend itu akan sangat sulit untuk kita tebak. Jadi saya mungkin akan lebih prefer menunggu beberapa hari berikutnya. Tetapi kalau misalnya secara short term, harusnya kalian bisa melihat kita itu sebenarnya ada breakdown sekaligus retest di sini. Jadi kalau kalian jeli, harusnya kalian mendapatkan sell setup di sini. Oke. Ini mungkin di 15 minute chart lebih jelas ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini di 15 minute chart mungkin jatuhnya lebih jelas bahwa kalian bisa melihat kita mendapati semacam pattern juga. Oke. Dia ada breakdown sekaligus bearish pattern. Jadi ini harusnya adalah potensial bagi kalian untuk melakukan short. Dan untuk sementara kita belum melihat ada tanda-tanda bahwa kita akan mendapati perlawanan dari para bulls gitu ya. So far, jadi untuk kalian yang short harusnya masih aman-aman aja ya. Cuman kalau misalnya kalian untuk short term, tentunya kalian udah boleh consider untuk at least menggeser stop loss kalian ke area entry gitu ya. Itu yang paling aman untuk mengantisipasi gitu ya anomali yang terjadi di weekend. Nah, kalau misalnya saya lihat, tentunya untuk sementara ya probability-nya akan lebih tinggi bahwa kita akan sekarang kembali nge-retest at least area lower low di sini. Oke, dan dari sana mungkin kita harus ngelihat lagi seperti yang saya udah pernah sampaikan beberapa kali sebelumnya. Apakah dari sini kita akan kembali mendapatkan rebound keras yang mempunyai arti bahwa kemungkinan kita nyentuh ke area ini itu hanya untuk ngeliquid orang-orang yang ngelong gitu ya, yang di sekitaran sering ngelong itu akan diliquid dulu sebelum kita kembali membuat relief rally. Tetapi kalau misalnya kita mendapati sell off-nya itu masih dalam keadaan volume yang sangat besar gitu ya, alias breakdown-nya seperti ini modelnya, maka itu berarti kita kemungkinan besar akan terus melanjutkan pelemahan, bahkan bisa jadi menyentuh ke sekitaran area 22.000 sampai 20.000 dolar. Perlu kalian ingat guys, kita sekarang juga udah mendekati lagi area MA200 ya. Untuk weekly chart, kita mungkin cek di weekly chart. Nah, ini adalah MA200-nya. Sekarang berada di sekitaran 22.300. Jadi harusnya gitu ya, ketika kita menyentuh area ini kita akan mendapatkan semacam support gitu ya, karena pastinya banyak sekali investor jangka panjang yang menjadikan MA200 ini sebagai sebuah patokan. Ketika menyentuh ke area di sini kemungkinan mereka akan start melakukan akumulasi, walaupun secara historis tentunya kita masih bisa wick sedikit ke bawah sebelum kita menemukan bottom seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Kalau kalian perhatikan kita 3 dari 4 kali terakhir ya, itu kita menyentuh MA200 itu break sedikit ke bawah baru kita recover lagi seperti yang terjadi di sini. Oke, kalau kita lihat lagi cycle sebelumnya itu juga sama. Kita juga break sedikit ke bawah sebelum kita recover lagi ke atas. Jadi
jangan heran gitu ya kalau misalnya kita ketika menyentuh ke area MA200 itu nggak langsung berhenti di sana, tapi kita bisa jadi wick sedikit ke bawah mungkin ke sekitaran 20.000 atau bahkan 19-18.000 itu adalah hal yang wajar menurut saya di weekly chart dan dari sana kita mungkin baru akan mendapatkan sedikit recovery. Oke, jadi itu yang saya lihat sekarang. Jadi untuk short term saya rasa belum banyak yang berubah. Kita masih melihat sellers masih terlihat cukup memegang kendali, so tidak ada alasan bagi saya untuk sekarang mencari set untuk buy. Yang ada sekarang posisinya untuk short gitu ya. Dan ini udah dikasih ya setup di sini untuk short dan sekarang ya di hold saja shortnya. Kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya ke market. Apakah kita akan kembali melihat bulls kembali masuk dan mendorong harga kembali naik, ataukah kita akan melihat kembali ada pattern bearish continuation yang lebih besar tercipta di sini? Ini tentunya adalah potensial bagi orang-orang yang swing trade. Kalau untuk scalping kemungkinan kalian udah masuk di sini. Tapi kalau untuk swing trade kemungkinan kalian perlu yang namanya pattern bearish continuation yang lebih besar gitu ya sebelum kalian benar-benar masuk dan kemungkinan ini akan membuat Bitcoin drop lebih jauh menuju ke sekitaran area lower low di sini. Oke, jadi saya rasa itu aja sih guys yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.